Untuk mengetahui data terbaru terkait PHK di daerah Jawa Barat, kini kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker Trans Jawa Barat, Bapak Firman Desa. Pak Firman, apa kabar? Baik, selamat sore Bu Sabrina. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Manufacture Check. Pak, sedikit gambarannya seperti apa kondisi tenaga kerja di Cikarang beberapa waktu lalu setelah akhirnya sempat dikabarkan terkena PHK cukup massal. Ya, yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Sabrina terkait PT UPA, memang kami menerima informasi dan saat itu PT UPA akan penutupan atau penghentian operasional. Tadi yang disampaikan itu sekitar 100, tapi berdasarkan yang kami bahwa yang PHK Februari ini ada sebesar sebanyak 1.000 orang dan sisanya itu di April 2024 90 orang. Itu mungkin yang berita sempat viral. Oke, baik Pak. Apakah benar jumlahnya mencapai ribuan orang Pak? Kita ya terima data dan juga berita mencapai 1.500 tenaga kerja dan berapa juga total tenaga kerja yang di PHK di awal tahun ini di Jawa Barat? Ya, ya tadi yang saya sampaikan bahwa untuk PT HUA ini, untuk yang di Februari 2024 ini, PHK itu sebanyak 1.100 orang dan sisanya 90 orang ini masih April 2024 akan PHK. Terkait jumlah PHK di awal 2023, memang kita masih melakukan PHK. Hanya saja kita PHK ini kita beberapa dari basis data yang kita ambil. Salah satunya ini kita ambil dari data BPJS Ketenagakerjaan. Memang selama di tahun 2023 dari periode Januari 2023 sampai Desember 2023 ini berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan ini sekitar 608.000 jadi PHK di 400. Oke. Pak, bagaimana dengan perusahaan lain di Jawa Barat selain Honga juga? Apakah ada industri lain juga yang melakukan PHK? Eh, Berdasarkan informasi ada memang beberapa perusahaan yang melakukan PHK, tapi memang kebanyakan PHK ini statusnya memang habis kontrak. Jadi PKWT jadi memang si project itu habis kontrak dan tidak diperpanjang lagi gitu. Bagaimana Anda juga secara keseluruhan melihat fenomena PHK ini Pak di tahun 2023 kemarin dan juga di tahun 2024? Karena kita ketahui setelah dihantam luar biasa dengan adanya pandemi COVID-19, sepertinya keadaan ekonomi masyarakat tidak baik-baik saja. Ditambah lagi ada gulungan tikar dari beragam pabrik, gelombang PHK luar biasa. Bagaimana Anda memandangnya? Ya, memang seperti yang terjadi di PT UA itu eh, rangkaian kejadian memang dari awalnya terjadi pada saat pandemi, di mana permintaan barang ekspor ini ditambah juga adanya krisis global tahan tiga yang dipicu oleh perang Ukraina, memang banyak kali menghantam waktu yang masih ekspor. Jadi Anda menanggapi hal ini memang ini masih terjadi ya Pak ya? Masih terjadi Ya, padahal ini sudah kita 2 tahun lah ya Pak ya setelah masa COVID-19 ini ya selesai. Tapi ya, sebenarnya Anda melihatnya bagi mereka yang akhirnya terkena PHK gitu ya Pak Firman, seperti apa ya. dampak sosial dan ekonominya? Karena tentunya kita ingin menyuarakan kepada pemirsa CNBC Indonesia semua yang menonton pada acara Manufacture Check ini bahwa PHK ini tidak hanya dampak-dampak ekonomi yang terjadi dan dirugikan, tapi juga banyak dampak sosialnya. Silahkan Pak dari pandangan Anda. Ya memang tentunya PHK ini pasti akan berdampak ke selain akan berdampak down karena semakin kan ada dampak sosial juga kata pendidikan. Tapi sekarang ini pemerintah
baru kan itu program pencegahan kehilangan pekerjaan yang diusung oleh pemerintah dan juga BPJS Tenaga. Hmm. Jadi memang bagi para pekerja yang BPJS dari JKP ini PHK itu mereka akan mendapatkan 3 manfaat. Manfaat pertama yaitu manfaat tunai, yang kedua itu manfaat dapatkan akses ke pasar kerja calon pribadi, dan yang ketiga itu mengikuti pelatihan kerja skilling atau reskilling. Oke. Dari Disnaker Trans Jawa Barat sendiri, apa saja Pak selain manfaat-manfaat itu yang diberikan kepada mereka yang terdampak PHK? Karena sebenarnya yang semestinya dilakukan tentunya bukan ketika masyarakat tersebut sudah di PHK, tapi bagaimana PHK ini bisa dicegah terlebih dahulu mungkin dengan peningkatan SDM, mungkin dengan insentif kepada pelaku usaha. Bagaimana solusi dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Disnaker Trans Jawa Barat, dan mungkin ada komunikasi juga yang terjadi dengan pemerintah pusat mengenai PHK ini, Pak? Silahkan. Ya, memang PHK ini memang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang kan mengaruhi banyak faktor, salah satunya adanya krisis yang memang kita tidak bisa mengatakan gitu. Nah, di faktor eksternal sendiri gitu, kita dari sisi kita kan pantauan pembinaan perusahaan, kemudian sebisa mungkin yang namanya PHK itu tidak terjadi atau dihindari. Dalam artian ada cara-cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah PHK. Dan kita ketahui gitu, cepat Kementerian Tenaga sendiri mengeluarkan kebijakan yang tujuannya memang mencegah terjadi PHK. Salah satunya itu ada Kepmen 104 tahun 2002 dan juga Permenaker nomor 5 tahun 2003. Kemudian di situ dibuka ruang-ruangnya bagi para pekerja buruh dan pengusaha untuk melakukan perundingan bipartit lah, khususnya terkait masalah waktu kerja, jam kerja, dan masalah pengupahan. Dan hal-hal tersebut adalah supaya pemerintah bagaimana jangan sampai terjadi PHK bermasalah. Itu mungkin sudah langkah-langkah yang pemerintah dan sisi juga lebih pada kejadian di luar.